Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Torik Syabani dari kelas TE 2B. Di sini saya akan membuat video tentang perawatan dan perbaikan tugas dari Pak Vicky. Yang pertama, apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi serta fungsi suatu perangkat, sistem, atau fasilitas agar tetap bisa untuk dinikmati atau bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, terus yang selanjutnya fungsi dari pemeliharaan itu apa aja? Yang pertama adalah meningkatkan keandalan dan kinerja dari suatu barang atau sistem. Terus yang kedua adalah untuk memperpanjang umur peralatan, melakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan serius dan memperpanjang umur dari si alat itu. Terus yang selanjutnya adalah apa sih manfaat pemeliharaan itu? Nah, yang pertama manfaat dari pemeliharaan itu adalah mengurangi downtime, yaitu mengurangi waktu tidak beroperasinya suatu peralatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Nah, yang selanjutnya apa sih itu perawatan? Nah, perawatan itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara kondisi serta fungsi suatu perangkat atau fasilitas agar tetap beroperasi dengan baik. Nah, perawatan ini sebenarnya sama juga dengan pemeliharaan. Tapi perawatan ini lebih kompleks, yang artinya perawatan ini bisa meliputi tentang pembersihan, pelumasan, dan pengaturan. Terus tindakan lain yang diperlukan di dalam perawatan ini diperlukan untuk menjaga performa optimal serta mencegah kerusakan atau penurunan kualitas. Nah, yang pertama terus yang selanjutnya itu ada fungsi dari perawatan. Fungsi perawatan yang pertama yaitu untuk mempertahankan kinerja optimal dari suatu peralatan atau barang atau sebuah sistem. Terus yang kedua, apa sih itu manfaat dari perawatan? Nah, manfaat perawatan yang pertama itu meliputi mengurangi resiko kerusakan. Dengan melakukan perawatan rutin, potensi kerusakan dapat diminimalkan. Nah, dan yang selanjutnya ada jenis-jenis perawatan. Nah, jenis-jenis perawatan itu ternyata juga banyak. Yang pertama itu ada perawatan preventif, yaitu perawatan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal. Yang selanjutnya ada perawatan korektif, perawatan yang dilakukan setelah terjadinya sebuah kerusakan pada sebuah alat atau sebuah sistem. Terus yang ketiga adalah perawatan prediktif, perawatan yang dilakukan berdasarkan pemantauan kondisi dan analisis data untuk memprediksi kapan sih suatu alat itu akan mengalami yang namanya kerusakan. Dan biasanya ini juga diperluin jadwal gitu loh, untuk si alat ini bisa diperbaiki. Terus yang keempat ada perawatan rutin, perawatan yang dilakukan secara berkala seperti pembersihan, pelumasan, dan pengecekan umum. Nah, di sini saya akan melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap barang ini, yaitu kipas angin gaming. Nah, sebelumnya apa sih itu kipas angin gaming? Yaitu kipas angin atau sebuah perangkat pendingin yang dirancang khusus untuk menjaga suhu optimal pada
perangkat komputer gaming atau konsol atau sebuah perangkat game yang dapat mengeluarkan suhu panas. Nah, fungsi dari kipas angin gaming ini yaitu untuk mendinginkan sebuah perangkat tersebut agar menjadi dingin. Nah, untuk itu ayo kita lihat pemeliharaan dan perawatan apa saja sih yang diperluin untuk kipas angin gaming tersebut agar bisa berjalan dengan normal atau bisa bekerja dengan normal. Nah, jadi gini guys, ini kan biasanya kipas gaming itu karena sering dipakai ya, jadinya kan akan menyebabkan dalam mesinnya itu kan akan kotor. Nah, maka dari itu kita harus melakukan pemeliharaan dengan cara kita bersihkan bagian dalamnya. Biasanya nih ada di bagian sini nih, yang saya di bagian sini, kalau nggak di bagian kipas anginnya ini nih, di belakang, di baliknya sini nih. Nah, sebentar, saya buka dulu. Untuk cara membukanya juga gampang sebenarnya, cuma memotongin obeng aja. Nah, ini kan cuma kipas angin kecil, jadi mekanisnya jauh lebih gampang. Nah, ini bisa dilihat, ini kan sebenarnya kan kotor, tapi kan nggak kelihatan di kamera aja kan. Nah, debu-debunya ini kan sebenarnya debu-debu yang dihasilin selama kipas angin ini beroperasi loh. Nah, ini juga bisa dilihat kan, di sini juga kotor karena disebabkan penggunaan yang secara terus menerus. Nah, caranya dan ya cukup dibasahin aja, lap atau menggunakan lap kering, dan kita bersihkan secara pelan-pelan. Ingat ya, secara pelan-pelan. Nah, karena ini bagian dalamnya tidak terlalu kotor, maka membersihkannya juga harus pelan-pelan saja. Terus di bagian sini jangan lupa kita bersihkan. Terus kita gantian sebelah sininya juga ya harus. Nah, sudah jadi. Nah, ini kan sudah jadi. Kita bersih juga kan, lalu kita tutup kembali. Bentar. Sebentar ya. Jadi seperti ini. Ini kan sudah kita bersihkan ya bagian dalamnya, lalu kita pasang kembali. Cukup mudah dan simpel kan? Sekian, terima kasih.